berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu itu menuntun kami langkah demi langkah berjalan di dalam kehidupan ini bersama dengan-Mu. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari setiap kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan selalu ada, tersedia bagi setiap kami. Sebab itu hari ini kami mau datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi hendak mengerti bahwa Engkaulah penjaga Israel, Engkaulah penjaga umat-Mu yang tidak pernah tertidur. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Selamat siang. Selamat pagi. Masih pagi saudara ya. So hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi merenungkan sebuah mazmur yang indah yang seringkali di dalam khotbah kita sebut ayatnya atau kita ucapkan ayatnya di dalam ibadah ya. Mari kita membuka Mazmur 121 saudara. Khotbah hari ini diberikan judul Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap saudara. Saya akan membaca dari Mazmur 121, pelan-pelan mari kita resapi Mazmur ini bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belakangan ini saya lihat di dalam media sosial Saudara, olahraga yang paling ngetren sekarang itu kira-kira ada dua ya. Yang pertama itu padel, betul ya. Sebutnya gimana ya? Padel ya Saudara. Yang tenis tapi ada kotaknya itu Saudara. Tapi yang lebih booming daripada itu sebetulnya adalah olahraga lari. Dan saya melihat jemaat banyak sekali ya yang antusias dengan olahraga ini. Saudara, olahraga lari itu macam-macam ya, kan ada yang 5 kilo, Saudara, betul ya. Ada yang half marathon, begitu ya. Ada yang maraton 40-an kilo. Bahkan ada yang sampai ultra maraton, Saudara. Saudara ikut yang mana, Saudara? Kalau saya ikut yang ultra short. Berat bagi saya lari, Saudara. Tetapi saya juga suka olahraga, dan belakangan olahraga yang saya suka itu berenang, Saudara. Nah, Saudara, saya ini adalah orang yang nggak pernah bisa berenang sepanjang hampir 30 tahun kehidupan saya ini. Lalu pada satu titik saya melihat sebuah konten di Instagram yang bunyinya seperti ini. Bumi itu 70%-nya air, dan kamu tidak bisa berenang. Wah, Saudara, itu menggelitik saya dan membuat saya berpikir, bahkan sampai quote-unquote menghantui saya. Oh iya ya, bumi itu 70% air dan saya tidak bisa berenang. Cowok macam apa saya ini? Wah, kan kayak gitu, Saudara. Lalu saya kemudian memutuskan untuk kontak guru renang begitu ya. Saya cari di Instagram, lalu saya kontak guru renang seperti itu. Nah, saya belajar renang tuh sama dia. Di kolam yang dangkal 1,6 meter, Saudara. Saya masih nggak tenggelam di kolam segitu. Belajar. Lalu kemudian saya mulai pede. Wah, berenang di kolam yang dangkal oke nih, nggak ada masalah. Lalu saya ngomong sama guru renang saya, kita ke Bengawan Sport yuk, kita yang dalam aja. Wah, sok-sokan ya Saudara. Lalu kemudian saya sama guru saya ini pertemuan pertama di Bengawan Sport. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya masuk di kolam yang 2,5 meter itu, Saudara. Biasa, Saudara, takut ya, gemeter kakinya begitu. Lalu kemudian saya berenang di pinggir-pinggir aja, Saudara. Di pinggir-pinggir dapat 2-3 meter langsung pegangan, kan seperti itu ya, namanya orang baru belajar, Saudara. Tapi di pertemuan itu 5-10 menit udah mulai bisa nih. Terus saya mulai mikir gini, wah, saya ternyata jago sekali nih. Saya bilang, kita melebar deh. Iya. Jadi ngelebar tuh, Saudara. Sampai wah, rasanya bangga sekali bisa berenang melebar di kedalaman yang seperti itu. Lalu kemudian karena saya udah mulai pede, saya bilang sama instruktur saya, kita berenangnya sekarang memanjang.
Saya nggak mau yang di pinggir, saya mau yang di tengah. Waduh, itu pertemuan pertama, saudara. Saya begitu pedenya. Tetapi sebelum saya mengeksekusi itu, saya bilang sama masnya, Mas, tolong jaga saya ya. Lalu masnya bilang, siap gitu. Berenanglah saya di kedalaman 2,5 meter, bengawan sport. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Kalau orang Amerika bilang sampai tengah-tengah, saudara, megap-megap, saudara. Saya mulai tenggelam begitu ya. Nah, kalau namanya orang tenggelam, tambah panik, tambah apa? Tambah tenggelam, saudara. Tambah bingung seperti itu. Lalu saya berteriak, Mas, tolong saya, gitu. Akhirnya apa, saudara? Ditolongin, saudara. Ditolongin, dibawa ke pinggir, tapi sambil ditertawain juga sih sama masnya itu. Kenapa, Pak? Iya, saya tenggelam, gitu. Bukan tenggelam sih sebetulnya, masih ngeles ya, tenggelam lah. Saya masih ditolong sama dia seperti itu. Tapi jujur, saudara, ketika saya mengalami hal itu, kemudian pada saat itu, saya ingat lagi kejadiannya, pada saat saya nggak bisa berenang di tengah-tengah kolam itu, apakah saya punya ketakutan? Tak renung-renungkan jawabannya sebetulnya, saya nggak takut sih. Kenapa? Bukan karena saya bisa renang loh ya, tapi karena saya tahu ada instruktur yang akan menjaga saya kalau misalnya saya tenggelam, saudara. Dan instruktur itu betul-betul menolong saya, saudara. Nah, mengingat kejadian ini, saya ketawa dan saya pikir kejadian ini cukup lucu begitu. Tapi kemudian saya merenungkan juga, gimana kalau misalnya kehidupan kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang, yang di tengah-tengah lautan yang luas, saudara. Tentu saja ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini begitu cepat, saudara. Ada banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita itu bisa menjalani kehidupan kita ini seorang diri saja? Oke lah, kita punya begitu banyak kemampuan dan kita merasa dengan kemampuan itu, aku bisalah menjalani kehidupanku ini seorang diri, menjalaninya dengan pikiran dan caraku sendiri. Pertanyaannya, bagaimana jika kita itu lelah? Jika kita itu takut, jika kita sedang mengalami kegagalan, jika kita sedang mengalami keputusasaan, masih yakin nggak kita bahwa kita bisa melalui kehidupan kita sendiri? Atau sebenarnya kita itu semuanya butuh pribadi yang menjaga kita, saudara. Nah, Mazmur yang kita baca ini sebetulnya menjadi jawaban bagi setiap kita, di mana melalui Mazmur ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Melalui Mazmur ini kita jadi tahu bahwa Allah itu adalah sumber pertolongan kita. Kalau kita melihat konteks di dalam Mazmur ini, maka sebetulnya siapa yang menulis Mazmur ini tidak terlalu jelas. Tetapi maksud Mazmur ini ditulis itu jelas. Karena di sana ditulis nyanyian ziarah yang tentu saja dipakai atau dilantunkan orang-orang ketika bangsa itu pergi berziarah ke Yerusalem. Kurang lebih setahun itu ada 3 kali bangsa Israel dari berbagai daerah itu harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya mereka. Contohnya hari raya Paskah. Dan kota Yerusalem itu letaknya cukup tinggi di perbukitan begitu ya. Tentu saja perjalanan yang mereka jalani tidak seperti sekarang. Sekarang mudah saja. Dengan mobil kita bisa langsung sampai ke Tawangmangu misalnya. Zaman itu enggak, belum ada infrastrukturnya. Orang harus jalan kaki, beberapa naik keledai, yang kaya, yang punya keledai. Lah kalau tidak punya, mereka harus berjalan kaki. Dan tidak jarang perjalanannya itu memakan waktu yang lama. Bisa dari siang, bisa malam. Nah masalahnya ketika mereka berjalan itu, yang namanya bukit-bukit itu, seringkali ada orang-orang yang bersembunyi untuk melakukan kejahatan. Misalnya merampok orang yang lewat di tengah jalan. Kita ingat ya, perumpamaan Tuhan Yesus tentang tentang orang Samaria yang murah hati, saudara. Dikatakan ada orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, lalu dirampok. Nah, kira-kira kejadiannya seperti itu seringkali terjadi. Artinya, perjalanan ke Yerusalem bukan hanya dilalui dengan jalan yang terjal, tetapi ada bahaya yang mengintai di dalamnya. Nah, pemazmur melihat gunung-gunung, dia melihat tempat-tempat yang berbatu, tempat-tempat yang tinggi. Dia tahu ada bahaya di sana.
Tetapi meskipun dia tahu ada bahaya di sana, dia juga tahu ada pertolongan di sana. Maka dia menanyakan sebuah pertanyaan yang sebetulnya retoris. Di sana dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Dia begitu yakin bahwa pencipta yang menciptakan gunung-gunung batu yang sebenarnya sangat indah itu adalah juga pencipta yang mau menolong dia di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem ini. Pemazmur itu sangat yakin bahwa Allah itu akan menjadi pertolongan dan penjaganya. Sampai-sampai saudara, karena pemazmur ini yakin sekali bahwa Allah akan menjaganya, dalam 8 ayat ini saja ada 5 kali ditulis kata penjaga atau menjaga. Jadi kata-kata yang diulang-ulang itu menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada waktunya. Saudara, pernyataan ini tidak mungkin terlontar dari mulut seseorang yang hanya tahu saja tentang Allah. Tetapi pernyataan ini pasti terlontar dari mulut seseorang yang imannya itu sudah jauh berakar. Dari seseorang yang sudah yakin sekali dengan pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Tanpa iman, saudara, tidak mungkin pemazmur memperkatakan hal ini. Contoh ya, kita lihat bahwa misalnya di dalam kisahnya Tuhan Yesus ketika dia meredakan angin ribut begitu. Apa yang terjadi di sana kita lihat? Ada Tuhan Yesus bersama dengan para murid, yang dimana para murid itu sangat ketakutan, karena badai itu datang menerjang kapalnya, sedangkan Tuhan Yesus dengan santainya tidur di buritan kapal, saudara. Ada para murid yang sudah panik, dan kemudian para murid itu mulai meragukan Tuhan dengan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong kami? Lalu apa yang Tuhan Yesus kemudian lakukan? Tuhan Yesus kemudian dengan sepatah kata saja, dia meredakan angin ribut itu. Pernyataan yang menarik ditulis Lukas dalam Lukas 8 ayat 25 ketika kisah itu dituliskan, saudara. Di mana di sana diceritakan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini kepada para murid. Di manakah kepercayaanmu? Atau dengan bahasa parafrase yang saya tafsirkan agak bebas, Tuhan Yesus ngomong, di manakah imanmu? Waktu itu para murid mungkin belum mengenal Tuhan Yesus dengan begitu dalam. Tapi malam hari itu, iman para murid itu dibangun semakin mendalam di dalam Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keadaan-keadaan yang bahaya di dalam kehidupan, di mana kita sebetulnya itu meletakkan iman kita. Saudara, apakah di dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan kita, kita berpikir, misalnya yang masih muda, kita berpikir orang tua kita akan menolong kita. Kita berpikir ada sahabat yang ada di dekat kita yang akan selalu ada untuk kita. Atau bahkan kita berpikir di dalam kondisi-kondisi yang sulit di dalam kehidupan ini, yang penting saya punya kekayaan yang cukup untuk bertahan. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, ketika kita berpikir bahwa semuanya itu bisa menolong kita, sebetulnya iman kita itu sedang kita taruh di sana. Maka dari itu sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan bahwa gak apa-apa sih kita punya semuanya itu. Tetapi iman kita harus kita letakkan kepada Allah semesta alam yang akan selalu menjadi sumber pertolongan kita. Saudara, dunia itu fana, tetapi Allah itu kekal. Dan Allah yang kekal itu akan menolong kita. Dia akan menolong kita di dalam segala waktu kehidupan kita. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan, sang penjaga Israel itu tidak akan terlelap, saudara. Dia tahu perjalanan yang dia lewati itu akan memakan waktu yang cukup lama, kadang-kadang bisa sampai malam hari, bahkan dini hari, saudara. Dan sudah capek berjalan, dan dia harus istirahat di sebuah tempat yang dimana dia berhenti misalnya. Ingat bahwa potensi untuk dirampok itu gede sekali. Tetapi pemazmur ini tetap bisa beristirahat dengan tenang sebelum melanjutkan perjalanannya. Kenapa?
Karena Tuhan, Sang Penjaga Israel, tidak akan terlelap. He watches over us. Dia itu melihat kita dan menjaga kita. Bahkan di dalam tidur kita, saudara, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sebagai orang Kristen, kurang bersyukur apa lagi kita kalau kita punya Tuhan yang seperti itu. Bahkan dikatakan Tuhan itu adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, naungan berbicara biasanya dikaitkan dengan burung yang menyembunyikan anaknya di bawah kepak sayapnya, saudara. Kenapa anak burung harus disembunyikan di situ? Tentu saja untuk melindungi dari badai, dari hujan, dari predator. Tuhan juga sama, Dia akan melindungi kita di bawah naungan sayapnya. Dan ini dikatakan beberapa kali di dalam Alkitab. Dan tidak hanya sampai di situ, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu ada di sebelah tangan kanan kita, saudara. Pada masa itu, tangan kanan orang yang berada di sebelah tangan kanan seringkali menjadi penasehat daripada raja, atau menjadi protektor atau pelindung daripada seorang raja. Dan dengan sebuah pengertian yang sama, pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang ada di sebelah kanan kita, melindungi kita, menjaga kita, saudara. Makanya sampai sekarang pun orang yang dipercaya oleh kita seringnya disebut apa? Tangan kanan. Orang yang bisa diandalkan. Allah juga sama. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan untuk memegang seluruh kehidupan kita. Selanjutnya pemazmur mengatakan bahwa matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Siang ketika dia berjalan panas terik, tapi matahari itu tidak akan menyakitinya. Bulan di malam hari pada waktu itu sering diasosiasikan sebagai tempat waktu di mana kejahatan-kejahatan keluar. Itu juga tidak akan menyakiti. Karena Tuhanlah yang menjaga pemazmur. Saudara, luar biasa sekali kita sebagai orang Kristen mengetahui bahwa penguasa daripada segala sesuatu, yaitu Allah sendiri, Dia akan berjalan bersama dengan kita. Saya tuh punya hobi yang cukup nyeleneh, saudara. Saya pikir di gereja ini cuman saya yang punya hobi ini. Saudara. Saya hobi, boleh bantu di next. Saya hobi naik bus, saudara. Banyak orang menghindari naik bus, tapi saya itu hobi. Entah kenapa ya. Jadi saya suka sekali mencoba bus-bus yang baru seperti itu. Jadi nggak pernah pakai bus yang sama tuh nggak pernah. Saya selalu lihat YouTube, lihat reviewnya, lalu saya cobain. Tapi saya nggak sampai ekstrim. Kalau di YouTube itu sampai bahkan dia tahu sasis busnya itu apa. Orang-orang yang bismania itu ya. Bahkan sampai tahu sopirnya namanya siapa loh. Luar biasa ya itu orang-orang yang busmania. Nah, saya juga suka naik bus. Kalau perjalanannya lebih jauh, saya lebih suka lagi seperti itu. Nah, saya pikir saudara nggak akan menemukan nikmatnya naik bus, hanya saya, saudara. Nah, ketika saya naik bus itu, seringkali saya ketemu dengan orang yang, banyak kan orang yang biasa aja, tapi ketemu orang yang aneh-aneh juga ada. Misalnya, saya pernah naik bus, ketemu orang yang sepanjang perjalanan 10 jam, saudara, main slot, saudara, main judi slot, saudara. Sebenarnya dia main di sebelah saya, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi yang jadi masalah, saudara, ketika dia kalah, gebrak-gebrakan saya jadi terbangun dan tidak nyaman, saudara. Atau ada lagi orang yang duduk di depan, gitu, sukanya duduk di depan, tapi dia takut melihat jalan. Jadi ketika sopirnya itu kenceng, dia nasihatin sopirnya, Pak sopir pelan-pelan, Pak sopir, gitu. Ya kapan nyampe-nya kalau pelan-pelan, kan kira-kira seperti itu ya. Tapi kebanyakan saya bertemu dengan orang yang diem aja kalau naik bus, sama seperti saya juga mostly diem aja melihat perjalanan, bertemu dengan kota-kota yang baru seperti itu, daerah-daerah yang baru, dan saya sangat menikmatinya. Saya pikir cuma saya yang bisa menikmati seperti itu. Nah, tapi satu waktu, saudara, saya itu perjalanan ke Jakarta karena diundang sebuah gereja begitu ya untuk berkhotbah di sana. Seperti biasa, saya naik bus, saudara, karena saya suka, saudara. Saya naik bus, lalu kemudian dari terminal menuju ke Salatiga dulu, di tol Salatiga itu keluar dan
kemudian jemput penumpang. Nah, saya udah menanti-nantikan tuh, penumpang macam apa yang akan duduk di sebelah saya. Kan saya juga biasanya juga seperti itu excitednya ya. Nah, tiba-tiba ada seorang mahasiswa gitu ya, yang kemudian dari UKSW duduk di sebelah saya. Nah, menurut saya mahasiswa ini sangat enak diajak ngobrol gitu ya. Seperti biasa juga yang memulai pembicaraan dia, karena saya kan diem aja biasanya orangnya. Nah, saya ngobrol sama dia tuh pernah kerja di Jepang sebelum dia lanjut kuliah. Saya tanya tentang Jepang, banyak hal gitu, dan dia cerita panjang. Sampai-sampai saudara, tidak terasa perjalanan 8 jam itu saya lalui dengan rasanya tuh begitu cepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya bertemu dengan orang yang sefrekuensi dengan saya, yang di dalam perjalanan itu menemani ngobrol dari A sampai Z. Dan perjalanan itu tidak pernah saya lupakan, saudara. Nah, dari situ saya tahu bahwa sebetulnya yang terpenting di dalam sebuah perjalanan itu seringkali bukan seberapa jauh, seberapa sulit, seberapa lama perjalanan itu. Yang terpenting yang harus kita cari adalah dengan siapa sebetulnya kita menjalani perjalanan ini. Kalau saya bicara tentang naik bus ya paling 7-8 jam selesai. Tapi bagaimana kalau kita sedang menjalani perjalanan kehidupan kita? Sebetulnya yang harus kita sadar dan yakin adalah dengan siapa kita itu menjalani perjalanan itu. Bukan perjalanannya yang terpenting, tetapi dengan siapa kita akan menjalani perjalanan itu. Perjalanan hidup kita boleh saja melalui fase-fase yang buruk di dalam kehidupan. Seperti misalnya Daud pernah berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, saudara. Kalau di TB yang baru, saudara dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi sebetulnya terjemahannya adalah, sekalipun aku melewati atau berada di dalam lembah bayang-bayang maut, apa yang Daud katakan? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan itu besertaku. Daud tahu bahwa yang terpenting bukanlah jalan seperti apa yang dia lewati, tetapi siapa yang sebetulnya beserta dengannya di dalam segala waktu itu. Saudara, Tuhan itu begitu dekat dengan kita, maka berjalanlah bersama dengan Tuhan melewati hari-hari di dalam kehidupanmu. Karena dia berjanji akan menjaga kita di dalam segala keadaan. Pemazmur berkata bahwa Allah akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dan dia akan menjaga nyawa kita. Bahkan dia berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sudah di dalam perjalanan ke Yerusalem, yang dilakukan oleh pemazmur yang mungkin saja berat, mungkin saja penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan bahaya itu, dia tahu bahwa Tuhan itu akan menjaga keluar masuknya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, di mana Tuhan juga akan menjaga umatnya sampai selama-lamanya, sebetulnya tidak hanya berbicara tentang kehidupan jasmani, bukan? Oke, Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan jasmani kita, tetapi Tuhan itu lebih concern kepada jiwa kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Karena apa yang menjadi concern utama dari Tuhan adalah bagaimana jiwa kita itu dijaga oleh Dia sampai selama-lamanya. Sebab itu bersyukurlah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak hanya dijaga Tuhan di dunia ini, tetapi ketika kita menutup mata kita untuk yang terakhir kalinya, dan kita membuka mata kita di tempat yang baru, Tuhan masih menjaga kita. Bahkan saya berani katakan, Tuhan itu menjaga kita from the very first breath we take. Dari nafas yang pertama kita ambil sebagai seorang manusia, sampai nafas yang terakhir, Tuhan itu selalu menjaga kita. Itu yang Mazmur ini katakan. Betapa beruntungnya kita, saudara, sebagai orang percaya memiliki Allah yang seperti demikian. Kalau saya sangat bangga dengan Allahku yang melakukan itu untukku, saudara.
Tapi bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saya tahu saudara, kondisi ekonomi semakin hari semakin tidak menentu. Mungkin saudara harus berjibaku lebih keras untuk mempertahankan kehidupan saudara. Atau mungkin banyak jalan buntu yang hari ini saudara lewati di dalam relasi suami istri misalnya. Ketika kasih itu sudah mulai dingin, sedangkan pekerjaan itu menumpuk. Saudara tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ketika dengan sahabat saudara-saudara mungkin ada gesekan atau bahkan ada pengkhianatan di sana. Mungkin di dalam kondisi kesehatanmu ada diagnosa yang membuat saudara buntu. Dan tentu saja berbagai macam hal yang lain yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Di dalam kondisi itu sangat wajar, sangat mungkin ketika kita sebagai manusia itu merasa sedih, kecewa, kita bingung, kita putus asa dan sebagainya. Tapi setelah semua perasaan itu apa? Apakah kita akan terpuruk terus atau justru kita akan bangkit bersama dengan Tuhan? Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan tentu saya bergumul, saya mencari lagu yang bisa comfort hati saudara, yang bisa membuat saudara nyaman. Saya berdoa, Tuhan, lagu apa ya? Yang ketika setelah mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat itu hatinya bisa lebih nyaman melalui situasi-situasi yang berat di dalam kehidupannya. Saya cari lagu, tapi saudara, justru apa yang Tuhan letakkan di dalam hati saya di dalam pembacaan ini bukanlah lagu-lagu yang seperti demikian. Justru bukan lagu yang mungkin bisa dikatakan berpusat pada kita, di mana kita minta Tuhan itu menolong kita. Tapi saya sejenak mengajak kita untuk berpikir, bagaimana jika di dalam kondisi yang terberat dalam kehidupan kita, kita justru mengesampingkan kondisi itu dan kita memuji Tuhan. Saudara, semakin berat beban hidupmu, semakin gelap jalanmu, semakin tidak menentu kehidupanmu, tinggikanlah Tuhanmu, muliakanlah kebaikannya, lantunkan pujian yang indah kepadanya, tunjukkanlah rasa cintamu kepada pribadinya, karena dialah penjagamu sampai selama-lamanya. Saudara, bagaimana jika kita hari ini dalam kondisi yang terpuruk, tapi kita justru mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu? Kira-kira ya, kalau kita sedang terpuruk, terus kita memuji dan meninggikan Tuhan, kira-kira Tuhan hatinya tersentuh enggak? Paulus dan Silas misalnya, ketika dia berada di dalam penjara, di tengah situasi yang tidak mengenakkan itu, apa yang mereka pujikan? Apakah mereka mencari lagu untuk menyamankan hati mereka sendiri? Tidak, saudara. Justru di tengah-tengah kondisi yang begitu terpuruk, Paulus dan Silas memuji-muji kebesaran Tuhan. Luar biasa enggak? Dan Tuhan melakukan sesuatu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 itu. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan anaknya kepada kita supaya kita diselamatkan. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Apa yang kita alami hari ini adalah sementara. Sebab itu, kalau kita mengalami hal yang berat di dalam kehidupan ini, justru tinggikanlah Tuhan. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama bernyanyi dan meninggikan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Tuhan, Engkau indah, Engkau mulia Tuhan, tiada yang seperti Tuhan di dalam kehidupan ini. Segala puji dan segala hormat ya Tuhan, kami sembahkan kepadamu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian tiada seperti-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, gak
terakhir ya Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihi kami Tuhan. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari Tuhan, segala puji, segala hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saudara-saudara sekalian, saya tahu mungkin kehidupan kita sedang berat hari-hari ini. Tetapi saya ingin mengajak setiap kita di tengah-tengah kondisi hidup kita yang mungkin tidak pasti dan berat itu. Mari kita naikkan pujian dan keagungan untuk Tuhan. Saya ingin kita semua berdoa kepada Tuhan, memuji kebesarannya. Mari kita secara pribadi sampaikan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau indah, Tuhan Engkau mulia di dalam kehidupan kami. Tuhan Engkaulah segalanya. Kehidupan kami boleh berubah, tapi satu yang kami tahu, Engkau tidak pernah berubah. Engkau menjaga kami, Engkau menolong setiap kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami kesampingkan Tuhan masalah-masalah hidup kami, dan sejenak kami mau meninggikan nama-Mu. Anugerah-Mu tidak pernah berubah. Kita naikkan pujian ini dari awal. Anugerah-Mu kepadaku, anugerah-Mu kepadaku, yes, tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu Tuhan. tercengangku Engkau baik Tuhan. Ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, ya Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Mari semua saja katakan, segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, di dalam kemenangan-kemenangan di kehidupan kami tetap menghormati-Mu ya Tuhan. Dan di dalam kegelapan-kegelapan yang kami alami, kami juga akan terus menghormati Tuhan. Meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong kami semua supaya rasa cinta kami kepadamu
tidak didasarkan pada apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami, tetapi rasa cinta kami kepada Tuhan didasarkan pada pribadi-Mu sendiri. Kami mencintai dan menghormati Engkau Tuhan. Kami menyayangi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Silakan duduk semat.